Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara channel Diana Abdurrahman Nawi. Bagaimana kabarnya sahabat, my dear semua di rumah? Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua dalam keadaan sehat afiat. Amin. Sekarang kita sudah kedatangan tamu, ya. Beliau tidak asing lagi, ya, di Depok ini seorang kiai. Sekarang punya pondok pesantren juga, dan beliau adalah ketua kelompok kerja penyuluh. Betul. Ya, Pokjalu Kota Depok. Kita sapa sekarang Pak Kiai Fahrudin Murodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi ke sini? Lumayan. Ikutin map salah juga saya jalan. Kalau gitu map bisa sesat. Oh, iya. Jangan ikutin bisa map. Membawa sesat. Saya biasanya sih kalau di di kantor, saya ini juga penyuluh agama non PNS Kota Depok. Nah, saya manggilnya Abi. Beliau ini ketua dari kita semua, penyuluh-penyuluh yang ada di Kota Depok ini. Alhamdulillah beliau sempatkan untuk hadir di podcast kita. Mudah-mudahan kita dapat ilmu banyak dari beliau hari ini. Amin, insyaallah. Pak Kiai bisa menyapa pemirsa dulu deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa
Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan Mubarak hari ini kita bisa silaturahmi walaupun hanya dalam sebuah kata-kata dan wajah aja ya. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan nilai silaturahmi kita hari ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini lebih baik lagi dari Ramadan-Ramadan yang sudah. Terima kasih. Amin, Umi amin. Haja. Masya Allah. Saya panggil Umi Haja. Jangan, itu buat Umi Tuti aja. Kebetulan istrinya Pak Kiai juga sahabat saya. Bu Haji Tuti Alawiyah yang di rumah. Saya nggak ikut Umi. Pak Kiai ini santai aja Pak Kiai. Santai, iya. Jangan kayak di kantor, kan saya sekarang yang punya acara. Terus tadi kan belum mau jalan, belum rapi, urusan segala macam. Oh iya, iya. Soalnya punya santri ya. Santri kecil-kecil. Iya, luar biasa. Nanti promosiin ya, nanti kita promosin. Insya Allah. Santren Ittihad Suban ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai kita langsung aja ya, karena waktu kita tanya-tanya. Pak Kiai, di sini ada pertanyaan. Sebagai ketua kelompok kerja Pokjalu Kota Depok, penyuluh. Betul, betul. Pak Kiai memimpin sekitar 100 lebih penyuluh agama, baik PNS maupun non PNS. Betul. Apa pembinaan penting dan pokok serta prioritas yang Pak Kiai tekankan kepada para penyuluh di Kota Depok ini? Baik. Baik Ustazah, jadi memang juga para pemirsa, saya membawahi kurang lebih 100 penyuluh non PNS. Bahkan juga ada penyuluh fungsional yang berada di bawah Kementerian Agama Kota Depok, sekitar 19 ya. Ya. Pembinaan tentu yang paling mendasar adalah bagaimana sahabat-sahabat penyuluh ini memberikan pencerahan pada wilayah agama ya, tentang sosial, tentang keumatan, tentang perkembangan terkini agar ketika mencoba diposisikan pada nilai-nilai keagamaan, nah apapun permasalahan di sekitar masyarakat kita khususnya dan umumnya buat berpikir negara dan bangsa, selalu mengedepankan aspek-aspek yang mencerahkan, ya, bukan yang membuat masyarakat ragu, membuat masyarakat takut, membuat masyarakat bingung, tidak. Justru kita bicara konsep-konsep yang matang, ya, Islam yang menebar keindahan dan kebaikan. Baik. Oh, seperti itu ya Pak Kiai. Iya. Tujuannya. Lalu Pak Kiai, bagaimana di sini pandangan Pak Kiai tentang undang-undang pesantren? Oh, ini keren banget. Bukan undang-undang, bahkan ini menjadi peraturan presiden. Oh. Jadi perpres. Perpres. Ya. Oke. Langsung di bawah kebijakan presiden. Ini ditandatangani pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Ini Perpres nomor 82. Ya. Bunyinya pun tentang pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren. Ini luar biasa. Ini sebuah kearifan, sebuah kebijakan pemerintah atau negara kita yang luar biasa terkait dengan perhatiannya dengan pondok pesantren, yang memang menurut kami, ya menurut kita juga semua ya, bahwa pesantren ini adalah sebuah pendidikan yang sudah luar biasa ya. Gitu. Luar biasa dalam artian gini. Kalau saya coba mengutip sebuah ungkapan saya punya guru almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Endin Fakhruddin Masturo, pengasuh pesantren Al-Mastura Sukabumi. Beliau selalu mengedepankan bahwa pendidikan pesantren itu memang sempurna. I'dadu tifli badanian wa aklian wa ruhian liyakuna nafian li nafsihi wa li ghairihi. Jadi pesantren itu memang mendidik masyarakat, mendidik anak bangsa, mendidik generasi yang pertama badanian. Ya bagaimana di pesantren kan, ya mandi diatur, kemudian olahraga juga disiapkan sarananya. Kemudian wa aklian, ya, apalagi sekarang pesantren berbasis pendidikan formal ya. Ya jadi sekolah
mengisi akal-akal mereka secara umum, kemudian secara agama mereka juga tidak kurang dengan klasikal pengajian-pengajian yang penuh. Nah, tapi yang terpenting juga adalah waruhian. Nah, di mana ruhian di sini sebuah kekuatan yang bisa menjadi pengimbang antara badan dengan akalnya. Ya biasanya anak-anak itu kan diajak ya apa namanya sholatnya berjamaah, ditambah dengan dikir-dikir ya kan, belum lagi ditambah dengan riadoh yang lainnya. Nah, ini yang luar biasa. Makanya 3 potensi ini ketika kemudian disambut positif oleh pemerintah, wah luar biasa. Ini kita ucapkan dan apresiasi buat negara kita yang sudah dengan khusus memperhatikan tentang pendidikan berbasis pesantren. Oh, begitu Pak Kiai ya. Baik. Wah, luar biasa ya. Kita baru terima kasih, ini jadi pencerahan buat Ya, kita. jadi bukan undang-undang lagi tapi Oh, iya. Perpres ya. perpres ya. Ajib. Peraturan presiden. Iya. Pak Kiai, kita beralih ke Ramadan ya. Baik. Kita nih pengen juga nih bagaimana Ramadan tahun ini, yang mana kita masih berada, mungkin masih era pandemi nggak sih Pak Kiai ini? Udah enggak kan ya? Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja ya. Mudah-mudahan itu bagian Tapi dari- gimana pendapat Pak Iya. Kiai? Ya memang ini menjadi satu ujian buat kita semua ya. Tapi apapun bentuknya barangkali kita sikapi dengan sabar ya. Dengan menikmati apa yang ada hari ini. Insya Allah itu menjadi bagian yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang cukup. Oh gitu ya Pak Kiai ya. Terus Pak Kiai, ini ada yang titip pertanyaan. Hukum PCR, swab, suntik, vaksinasi saat menjalankan ibadah puasa itu gimana Pak? Sebetulnya kalau ini kan juga sudah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Ya itu memang tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Memang kalau berbicara kajian fikih puasa itu termasuk hal perkara yang dimakruhkan. Nah makruh itu kan kemudian tidak membatalkan. Nah sementara kebutuhan ini adalah kebutuhan kesehatan yang menjadi sesuatu yang wajib. Ya, termasuk bagian dari maqasidus syariah itu kan adalah hifdun nafas ya, menjaga jiwa. Oh, di menjaga situ jiwa. jatuhnya ya. Iya. Ketika menjaga jiwa ini merupakan sesuatu yang wajib dalam agama, maka yang wajib ini bisa mengalahkan hukum yang makruh tadi ya, karena darurat tadi ya. Nggak apa-apa, boleh. Oh ya. gitu ya. Dan Majelis Ulama Indonesia pun sebagai sebuah lembaga keagamaan kita di negeri ini sudah memfatwakan itu. Oh iya, luar biasa. Terima kasih, ini soalnya pada mau pulang kampung nih. Masya Allah. Udah boleh kan pemerintah? Kita nggak pulang. Iya kan pakai orang Depok. Kalau saya kan orang Pontianak. Oh iya, saya baru paham. Iya, mertua. Pak Kiai, ini kan di sini kan ada titipan nih dari anak santri nih. Apa tuh? Seorang wanita yang ragu-ragu mengenai kondisinya antara masih menstruasi atau istihadoh gitu. Itu bagaimana tuh? Baiknya puasa apa enggak? Kalau kita lihat kebiasaan, kan masing-masing punya kebiasaan. Ya. Seperti Ustazah misalnya menstruasi itu kebiasaannya 7 hari, 5 hari. Oh di situ. Harus di situ dilihatnya. Iya. Kalau emang kebiasaan itu di 5 hari gitu, tiba-tiba kok ada flek masih misalnya gitu kan. Nah sebaiknya puasa saja. Jadi kita standarnya ada kebiasaan dulu, ambil kebiasaan, keumumannya. Keumumannya. Nah, kan itu sudah ada kadarnya masing-masing. Ya, biasanya wanita kan gitu ya. Iya. Ada yang 3 hari udah selesai, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Gitu. Nah setelah itu kok ada hal yang beda gitu dari kebiasaan. Nah, kita anggap saja itu keyakinan kita sebagai istiadah ya, bukan darah haid. Oh iya. Pak Kiai, ini ada lagi. Bagaimana suka dukanya sebagai penyuluh senior? Itu. Ya semua memang ada sukanya ya. Sukanya kita banyak teman. Ya kalau sahabat non PNS saja hampir 100 orang ya. Kita keliling dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain ya. Kita kumpul, kita sharing tentang keadaan, itu sangat menarik sekali. Ya dukanya
Tapi lebih banyak sukanya sih. Sukanya ya. Iya. Ya, duka bagian dari dinamika saja. Ada nggak Kerja-kerja. pesan-pesan khusus untuk penyuluh-penyuluh kita nih? Oh, tentu ada banyak. Ya, yang pertama al-ittihadu, ya, jaga persatuan. Persatuan, pertama persatuan di internal para penyuluh sendiri, ya, kemudian persatuan menjaga kebersamaan dengan unsur birokrasi yang ada, karena kita di bawah birokrasi ya, di bawah Pokjalu, di bawah Kementerian Agama, ini harus sinergi ya. Yang kedua tentu membangun kebersamaan juga di level majelis-majelis binaan mereka, supaya betul-betul mampu menjadi pionir di dalam gerakan-gerakan dakwah berbasis penyuluh non PNS. Gitu Ustazah ya. Kemudian yang kedua al-ittihadu an-nizam. An-nizam itu sistem ya. Dan teman-teman penyuluh ini kan memang dituntut untuk membuat sebuah karya-karya dakwah, ya, kerja-kerja yang terkondisikan, maka sistem ini harus berjalan. Nah, karena ada kerjaan-kerjaan yang memang personal, ada yang sifatnya kebersamaan ya, kebersamaan kan dalam sebuah forum itu. Nah, yang ketiga tentu al-amalu ya, semua saling bekerja, semua saling berbuat sesuai dengan porsinya masing-masing dan mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh panduan tentang kepenyuluhan. Oh gitu ya, Pak Kiai. Tapi kalau ada seorang penyuluh itu melanggar itu gimana tuh? Oh, itu tadi satu hal yang penting juga di dalam sistem ini, tentu kerja-kerja yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Bukan malah membuat masyarakat bingung, bukan membuat masyarakat takut ya. Ya, kalau bahasanya penyuluh itu harus membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Iya, bukan menjadi provokasi di dalam menjelaskan atau memahami konten-konten keagamaan yang salah. Gitu. Jadi penyuluh ini harus menjadi payung, penyuluh ya, yang namanya penyuluh dari penyuluh gitu. Yang tadinya gelap jadi terang. Gitu. Bukan yang gelap malah dibikin gelap, atau yang nggak jelas malah dibikin ragu-ragu orang. Nah, itulah salah satunya. Nah, diantaranya moderasi beragama ini menjadi penting. Ya, moderasi beragama buat para penyuluh baik fungsional maupun non PNS jadi sangat penting untuk terus mensosialisasikan. Ya, moderasi beragama itu artinya berpikir yang moderat, ya, dengan tidak meninggalkan aspek-aspek yang bersifat budaya dan tradisi. Ini penting saja. Ya, iya. Ya, karena memang agama kita juga tidak lepas dari budaya, ya, dan tradisi. Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, la ba'sa, nggak ada masalah. Iya. Ya, Ustazah kan orang Betawi ya. Iya kan banyak budaya-budaya Betawi. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya, makanya ada buaya. Kalau roti buaya, kalau itu apa hubungannya tuh? Coba. Aneh benar-benar pernah ngalamin Ustazah. Gimana tuh? Iya, jadi tetangga nih. Nah, tetangga nih mau besanan nih. Ya. Di sebelah diajak nih. Nah, begitu diajak ini, begitu tahu di sini orang Betawi, dilihat sama dia ada roti buaya. Nggak jadi nganter besan. Kenapa tuh, Pak? Dia bilang ini roti buaya bid'ah. Ya salah. Nggak ada dalilnya. Zaman Nabi nggak ada. Kan pendek nih yang kayak gini nih. Tapi dia pakai handphone. Karena kalau bercanda bilang gini, anak bilang. Handphone nggak ada. Anak bilang kalau bercanda lebih parah dari itu. Gimana? Muka ente bid'ah. Kok? Zaman Nabi nggak ada muka yang model-model gini. Ya, Ya, itu kan budaya, gitu ya. Memang orang Betawi itu dia punya kayak gitu. Kan kalau kita maknai dengan nyantai enak aja ya. Nah, kita bawa roti yang besar, ya, kita isi coklat, rotinya lembut, sampai ke tempat besan, kemudian dibagi-bagi saudaranya, tetangganya, kan jadi sedekah niatnya. Cuma bentuknya aja. Nah, ini hal-hal yang kecil, sederhana, tapi kadang-kadang ini jadi permasalahan pada wilayah bicara-bicara dan berpikir-berpikir agama. Gini Pak Kiai, kita ini mungkin nggak sih ini karena
dari menurut Pak Kiai itu asalnya ini punya pemahaman seperti ini itu dari bisa nggak sih dari sekarang kita YouTube itu dengan banyak banget ya konten-konten keagamaan yang luar biasa, semua orang bisa mengakses gitu. Terus lagi juga buku-buku juga ya dari. Nah itu menurut Pak Kiai bagaimana tuh? Yang pertama gini, ada apa namanya ya? Ada syarat di dalam belajar itu. Ya. Ada musyahadah, ada musafahah. Ini penting ya. Musyahadah itu ngaji itu harus berhadapan dengan guru. Kalau saya ngaji dengan ustazah, ada hal yang saya tidak pahami. Saya nanya, ustazah ini maksudnya apa? Itu aja udah kelihatan. Ya. Kalau saya ngaji di YouTube, saya nggak paham, saya nanya ke siapa? Nggak bisa nanya. Kurang syarat lah. Jadi ngaji itu memang tanpa harus musyahadah, ya. Terus musafahah, ya. Dan yang terpenting lagi adalah juga sanad. Nah, ini sanad keguruan dan sanad keilmuan. Iya. Saya ngaji sama ustazah. Saya harus tahu ustazah ini muridnya siapa sih? Gitu. Oh, ustazah dulu ngaji sama Kiai Anu, sama Habib itu, sama Kiai ini, Kiai ini. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu penting ya. Sanad keguruan. Yang kedua adalah sanad ilmu. Sanad ilmu itu juga maksudnya pada wilayah kitab-kitab yang mu'tabarah, kitab-kitab yang masyhur gitu ya. Nah ini karena memang tadi bicara masalah referensi ya, banyak buku-buku baru yang sekarang ini, dan kita sudah paham semua ada perintilan-perintilan yang kadang-kadang dari kitab ini yang aslinya kemudian dimodifikasi, bahasanya dibuang, dipotong, itu banyak sekarang terjadi kayak gitu. Allah, luar biasa. Jadi, ya. Tapi yang penting adalah ngaji. Mohon maaf, saya kalau bicara kayak gini dulu, saya bilang kalau ngaji itu udah soleh aja. Kalau ngaji itu udah santri aja. Tapi maaf dekade kesini itu ngaji itu saya pikir harus diantisipasi, harus diwaspadai. Ya gitu. Beda soalnya. Maksudnya gimana? Karena dari ngaji itulah merubah orang, merubah karakter. Iya. Gitu. Ya misalnya anak-anak kita terutama ya. Ustazah selama ini pemahaman agamanya udah sangat terbuka. Biasa kalau malam Jumat yasinan. Iya. Kalau bulan Rabiul Awal bikin maulidan gitu kan. Terus malam-malam tertentu baca manakib ya, sholawat dengan berbagai dinamikanya, sholawat dengan berbagai warnanya ya. Iya. Sambil goyang-goyang, sambil hadrohan. Tiba-tiba anak kita ngaji gitu. Ngaji dengan nggak jelas siapa gurunya, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tiba-tiba berubah mindset berpikir agama dan nilai-nilai belajarnya. Terus aja lagi zikiran gitu, langsung dianggap salah sama anak. Itu sampai di bulan mengatakan Umi itu salah, itu maulid itu nggak ada dasarnya. Nah ini kan harusnya tidak perlu terjadi hal kayak gitu, dan itu terjadi, banyak terjadi. Nah ini makanya ngaji itu penting ya, tapi bukan sekedar ngaji ya. Pertama harus jelas gurunya, kemudian jelas kitabnya ya, kemudian juga harus musyahadah, harus musyafahah. Itu penting ya. Jadi tidak seperti ya, kita boleh anak-anak kita, generasi kita terutama yang sudah punya basic ya. Kemudian kita baca dari YouTube, dari konten-konten video. Nah, kalau yang udah punya dasar kan tinggal ada feedback dan mengkombinasi. Nah, ini kan yang kita khawatirkan yang kosong-kosong itu loh. Iya. Akhirnya jadi permanen, jadi sebagai sebuah pemahaman dan ilmu. Ini yang kita ngeri. Gitu. Mudah-mudahan ya dengan media kita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada. Pak Kiai terakhir dong. Baik. Kebiasaan masyarakat ketika Idul Fitri biasanya membeli baju baru, berbelanja, takbir keliling. Kayaknya itu ustazah juga kayak gitu. Saya nggak takbir keliling naik. Maksudnya saya naik itu. Ya masa saya naik truk Pak Kiai. Iya. Kasihan truknya maksudnya. Gimana tuh Pak Kiai? Untuk
budaya berbelanja pakaian baru boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa sebagai bentuk kegembiraan kita ya. Ya, yang penting kan tidak mengalahkan yang pokok. Ya, ini kan kadang-kadang ada yang sampai bela-belain sepatu baju baru gitu, terawih hilang. Oh gitu ya. Iya, berangkatnya kan dari jam 12 siang. Lalu? Tenabang kadang-kadang kan, ya. Sampai di sana udah lupa. Kayaknya ya. pengalaman pribadi istrinya nih. Ya kan temennya di sini juga. Ya. Pak Kiai. Kadang-kadang setelah tahu kecapean ya, akhirnya terawih, udah terawih masa bodoh aja deh gitu. Iya betul. Itu yang kita khawatir. Pak Kiai, apa namanya, pesan-pesan dong buat masyarakat. Baik, pada semua pemirsa dan ustazah yang saya hormati, terutama di akhir-akhir Ramadan ini ya. Iya. Nabi kita Muhammad SAW sudah SAW. memberikan pernyataannya buat orang-orang yang berpuasa, bahwa kegembiraan itu dua. Yang pertama ya ketika berbuka, ya. Yang kedua liqa'u ar-rabbi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ini sering hanya sebatas itu. Nah, Al-Fakir ingin menyampaikan liqa'u ar-rabbi itu adalah akhir daripada Ramadan. Saja. Gini, orang-orang yang betul-betul berjuang Ramadan ya, dari awal sampai dengan akhir menjaga Ramadannya, baik yang membatalkan puasanya maupun yang membatalkan pahala puasanya. Sampai Nabi mengajarkan Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna gitu ya. Kita minta Ramadan ini menjaga kita dan kita bisa menjaga Ramadan. Nah, mereka ini Ustazah Diana ya, yang istiqomah dengan puasanya, tarawihnya pun betul-betul dipertahankan, bahkan bisa akrab dengan mentadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Ini nanti mereka walaupun sederhana di dalam urusan persiapan fisik Lebaran, ya, baju nggak seberapa, kue Lebaran pun sederhana saja, tapi ketika menyeruak suara takbir akhir Ramadan, Masya Allah, disitulah orang-orang yang konten, yang istiqomah dengan Ramadannya, walaupun ya kue Lebarannya cuma, kata orang Depok itu cuma ketapang. Oh, biji ketapang. Ya udah gitu bikin adonannya salah lagi. Kenapa tuh? Kenceng bener. Ya, daging pun nggak seberapa gitu ya. Iya, iya. Tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Allahu Akbar. Bener, hati itu kerasa banget ya. Iya. Ya, karena kita alhamdulillah tarawihnya full, alhamdulillah puasanya aman, alhamdulillah bisa tadarus, alhamdulillah setiap malam walaupun cuma 2 rakaat tidak ketinggalan tahajud. Allah. Tapi mereka-mereka yang sebaliknya ya, waduh, rumah juga sampai dicat warna baru, mobil pun diturunkan dengan merek yang terbaru dalam rangka Lebaran. Ya, kue juga serba oke gitu ya, makanan serba ada. Tapi satu titik aja. Ketika dia berpuasa, dia sahur dengan anaknya, dia sahur dengan istrinya. Ya. Tiba-tiba sepengetahuan keluarganya, dia mampir ke warteg gitu. Ngapain tuh di warteg? Di warteg ngapain? Ya ngopi lah. Ya. Tuh dia pulang, suaminya, istrinya tahu nggak? Enggak. Enggak, anaknya? Enggak. Tahu. Wah, hari itu ya suaminya dibeliin pakaian sekian, sendal sekian, harta gitu. Begitu takbir menggelegar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dalam hatinya, ya, gue bohong kemarin. Dia kebunuh sendiri loh. Ajib. Iya, menjerit batinnya. Nggak ada ketemu dengan Tuhan. Itu yang saya mas. Makanya mudah-mudahan di pertengahan dan menjelang akhir Ramadan ini, ya sama-sama lah kita berjuang.
supaya Iya, kita menjadi orang-orang yang merdeka nanti di akhir Ramadan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kiai. Ada satu kalimat yang luar biasa, bagus sekali untuk kita akhiri untuk closing ini. Puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tetapi untuk membentuk manusia sejati. Terima kasih laliko ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهل المعروف وأعطاء المعروف. يا أهل المعروف وأعطاء المعروف. غرات للملهوف إنكم بأبرار. يا أهل المعروف والعطاء المغلوب. غرت للملهوف إنكم بأدرار. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء.